Lihat tingkah laku si kucing kesayangan, emang gak pernah membosankan ya Bun Panan? Gemes karena gerak-geriknya juga penampilannya yang macem-macem. Gak heran kalau kucing jadi kesayangan sejuta umat. Banyak banget yang suka. Dan di antara kucing-kucing di seluruh dunia, ada beberapa kucing yang jadi selebritis. Gak cuma jadi kesayangan pemiliknya, mereka jadi idola banyak orang. Bahkan pengikutnya di media sosial mencapai jutaan. Ada yang hits di YouTube, hits juga jadi selebriti Instagram alias selebgram. Beberapa jadi selebcat karena penampilannya. Tapi ada juga loh yang punya skill khusus. Mulai dari traveling sampai diajak syuting. Aduh. Siapa aja ya mereka? Langsung aja yuk, kita simak selebcat terpopuler si kucing kesayangan yang hits di media sosial. Selebcat yang pertama nih Bun Panan, namanya Nala. Si pemegang rekor Guinness World of Records sebagai kucing dengan jumlah followers terbanyak di Instagram lewat akun @nala_cat. Mau tahu berapa followersnya? Jangan kaget ya. Di tahun ini Nala punya 4,3 juta followers. Seleb banget kan? Prestasinya bukan berarti tanpa perjuangan loh. Dulunya Nala adalah kucing terlantar yang ditaruh di shelter di kawasan California oleh pemilik sebelumnya. Kemudian dia diambil oleh pengasuh yang bernama Puki di tahun 2011. Atas saran teman dan keluarganya, Puki membuatkan akun Instagram khusus buat Nala. Gak disangka-sangka, ada banyak orang yang suka dan gemes sama kucing satu ini. Nala adalah kucing campuran dari jenis Persia dan Siam dengan rambut abu-abu belang putih dan hitam. Yang jadi ciri khasnya rambut lembut dan mata biru yang tatapannya bikin gak nahan. Walaupun jadi selebcat, Nala tetap suka nih menikmati waktu main di rumah bareng saudara-saudara satu rumahnya. Ada kucing lain, yaitu Luna Rose, Stella dan Steph, White Coffee, dan seekor anjing bernama Spencer. Mau tahu kenapa Nala punya banyak fans di Instagram? Selain wajah gemesnya, banyak yang berkomentar kalau tingkah Nala sehari-hari memberi semangat positif buat mereka. Selain memegang record Guinness World Record, Nala juga punya prestasi lain, yaitu punya buku berjudul Living Your Best Life dan punya produk makanan kucing bermerek Love Nala. Hebat ya! Selebcat berikutnya yang gak kalah gemesin nih Bun Panan. Hayo Bun Panan, ini lukisan atau kucing beneran ya? Kalau lukisan kok mirip banget. Kalau kucing beneran kok kayak lukisan? Inilah dia, Hostiko Cat, si selebcat dengan 1,9 juta followers di Instagram. Kucing jantan kelahiran 4 Agustus 2014 yang tinggal di Rusia. Nama Hostiko berasal dari bahasa Jepang yang berarti anak bintang. Sekarang beneran jadi bintang di Instagram ya. Hostiko adalah kucing jenis Scottish yang berwarna kuning keemasan. Kehadirannya langsung menarik perhatian orang-orang. Waktu pemiliknya mulai rajin upload foto Hostiko di Instagram. Wajah bulat, rambut tebal, dan bola mata birunya bikin Hostiko sering dibilang mirip sama tokoh kartun kucing Garfield. Juga Puss in the Boots di film Shrek. Kemiripan ini bikin Hostiko sering diundang untuk jadi cameo di film, iklan, atau video komersil lainnya.
Selain jadi selebgram, Hoshiko juga punya akun YouTube dengan lebih dari 378.000 subscriber. Kalau Bun Panda Nanda penasaran, mau lihat tingkahnya sehari-hari, bisa langsung lihat deh video-video Hoshiko yang sering diupload di situ. Kayak pas lagi santai sampai pas divaksinasi. Buat memenuhi keinginan penggemarnya, ada berbagai macam merchandise bergambar wajah gemes Hoshiko. Ada kaos, bantal, dan banyak lagi yang dijual lewat website Hoshiko. Duh, kalau lihat muka Hoshiko, emang bawaannya jadi pengen santai ya, Bun Panan. Mukanya kayak nggak ada beban. Selebcat selanjutnya bercorak belang-belang elegan. Jadi penasaran. Bunda Panda, siapa nih yang hobinya jalan-jalan berpetualang? Jangan-jangan kalah jauh nih jalan-jalannya sama si kucing hobi traveling bernama Suki. Suki adalah kucing bingal yang tinggal bareng pemiliknya Gudfraun di Alberta, Kanada. Suki diadopsi oleh Gudfraun sejak umurnya 8 bulan. Sejak itu, Gudfraun sering mengajak Suki jadi partnernya buat berpetualang. Ke hutan, ke pantai, ke pinggir sungai, ke gunung, kemana aja deh pokoknya. Menurut pemiliknya, traveling bareng kucing punya keseruan tersendiri. Dia jadi belajar menyesuaikan perjalanan dengan kondisi tubuh si kucing Suki. Tapi Suki ini termasuk kucing hebat loh, Bun Panan. Dia enjoy diajak ke tempat dengan cuaca berbeda-beda. Ke tempat panas, hayo. Ke tempat dingin, bersalju, udah biasa. Jalan-jalan pas hujan juga enjoy aja. Foto-foto traveling Suki jadi daya tarik tersendiri. Selain pemandangannya yang cantik, penampilan Suki selama traveling juga banyak disukai orang-orang. Makanya gak heran kalau kucing bertubuh belang coklat hitam ini punya 1,9 juta followers di Instagramnya. Dan hampir 95.000 subscribers di YouTube. Oh iya, Suki nggak hidup sendirian sebagai kesayangan di rumah pemiliknya. Dia juga bersahabat sama seekor anjing Siberia Husky bernama Kilua. Kilua adalah anjing rescue sekaligus partner traveling Suki. Trip Suki yang paling lama yaitu keliling Eropa selama 2 bulan dan mengunjungi 11 negara di sana. Duh, jadi iri deh. Pengen jalan-jalan kayak Suki ya, Bun Panan. Habis ketemu Suki yang hobi traveling, selebcat berikutnya punya hobi syuting. Kenalan yuk! On your left. Avengers! Bun Pananda, kebayang gak sih ada kucing yang bisa jadi Iron Man atau ikut jadi bagian dari film Avengers? Jawabannya ada. Kenalan dulu sama artisnya, yaitu Owl Kitty. Nama Owl Kitty sebenarnya adalah nama panggung dari seekor kucing berwarna hitam legam bernama Lizzie. Awalnya, si pemilik Lizzie yaitu Thibaut Carapin cuma iseng mengambil gambar Kitty dengan latar belakang green screen. Lalu, Thibaut yang merupakan seorang editor mengedit hasil rekamannya yang digabung dengan salah satu scene dari film Jurassic Park. Hasil editan parodi ini lalu diupload ke YouTube dengan judul Jurassic Park. Tanpa diduga, video Jurassic Park langsung viral dalam waktu cepat. Saat ini, video debut Lizzie mendapat lebih dari 1,6 juta viewers.
Sejak itu, Thibault kembali membuat parodi film-film lainnya bersama kucing kesayangannya. Lizzie juga mulai dibuatkan akun Instagram bernama Owl Kitty. Ada berbagai film yang dibikin parodi bareng Lizzie, seperti Godzilla, juga film yang mendapatkan penghargaan Piala Oscar. Gak hanya itu, saat berita kelahiran anak Pangeran Harry dan Meghan Markle muncul di mana-mana, si Owl Kitty gak kalah eksis. Dia juga bikin parodi yang menggambarkan dirinya jadi bayi yang digendong pasangan kerajaan Inggris itu. Wah, ada-ada aja ya si Kitty. Walaupun saat ini Owl Kitty punya 760.000 followers di Instagram dan lebih dari 1,1 juta subscribers di YouTube, pemiliknya nggak mau bekerja sama dengan brand atau membawa kucing kesayangannya ke tengah pertemuan. Alasannya dia nggak mau kucingnya Lizzie merasa nggak nyaman. Sebaliknya, mereka justru mengajak orang untuk mensupport lewat donasi atau membeli merchandise Owl Kitty, di mana 20% hasilnya disumbangkan ke yayasan yang melindungi hewan terlantar. Wah, baik banget sih Owl Kitty. Kucing berikutnya, kucing selebriti yang katanya tercantik dan punya bayaran termahal. Tubuh putih dengan shade abu-abu, mata biru, dikelilingi garis hitam yang mirip eyeliner sempurna. Ini dia, Kobe the Cat, kucing jantan dari jenis British Shorthair yang tinggal di California, Amerika. Sekali pandang, penampilan Kobe emang langsung bikin terpana ya, Bun Panan. Kucing satu ini terlihat cantik, sekaligus punya tatapan mata tajam, fierce gitu. Saat ini Kobe punya hampir 2 juta followers di Instagram. Gak cuma itu, kucing yang disebut sebagai kucing tercantik di dunia, konon dia juga merupakan kucing dengan bayaran termahal. Ini berkat kesibukan Kobe jadi model untuk berbagai produk, misalnya makanan kucing, make up, jadi cameo di film atau video, sampai jadi talent iklan televisi. Wih, padat banget ya, bayangin kerjaan Kobe. Walaupun begitu, pemilik Kobe yaitu John dan Rebecca mengaku kalau mereka nggak pernah memaksa Kobe untuk melakukan hal tertentu. Setiap syuting atau photoshoot, mereka selalu menyesuaikan kondisi dengan mood Kobe di saat itu. Di rumahnya, Kobe tetap jadi kucing biasa yang sukanya main ke sana sini, kejar bola, lompat-lompatan, dan pastinya makan. Emang gemesin ya penampilannya Kobe? Gak heran deh, dia jadi selebgram kesayangan banyak orang. Di antara para seleb cat atau celebrity cat tadi, siapa yang jadi favorit Bun Panan? Bunda Panananda bisa follow media sosial mereka buat ikutin aktivitasnya sehari-hari. Buat yang punya kucing kesayangan di rumah, coba siapin. Siapa tahu bisa jadi the next celeb cat kan? Hey, hey, siapa dia? Lihat yang meliuk-liuk di dalam air dikira ular. Ternyata bukan Bun Pan. Itu si gemes ikan gabus. Ikan ini disebut snakehead atau ikan kepala ular. Coba deh Bun Panan, coba lihat. Tuh, agak-agak mirip gimana gitu lah ya. Nanti saya akan coba kenalkan si Cana ini lewat pemiliknya. Yuk. Bun Panan, Ipop lagi main jauh ke Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur nih. Kenalin juga nih, agen Ipop dari Kalimantan Timur. Bikin tampilan Ipop makin segar. Daniel mau ajak intip nih, koleksi kece pada David Octavianus yang punya 50-an ikan gabus. Wih, suka banget kayaknya dia. Udah setahun pada David serius ngurusin ikan gabus hias. Atau lagi hits, banyak yang nyebutnya si Cana.
Gak tanggung-tanggung, itu halaman belakang rumah Panda David udah disulap jadi ruang khusus buat sedia, penuh akuarium. Seekor cana, satu akuarium. Wow, katanya susah kalau udah jatuh cinta mah. Apa aja dilakuin ya kan? Koleksi Panda David juga gak kaleng-kaleng, premium punya. Gak sedikit yang beli impor. Semua eksotik karena warna sisiknya yang otentik. Ada Pulkira dari Myanmar, Asiatica dari Cina, Andrao dari Auranti yang berasal dari India. Yang lokal punya ada juga dia. Kebanyakan dibeli online dari Pulau Jawa. Kayak yang gemes ini nih, cana albino, semua badannya putih. Pak, kenapa sih Bapak suka sama pelihara cana, Pak? Suka pelihara cana itu karena pertama cana itu enak, nggak ribet perawatannya, dia juga nggak perlu pakai filter yang besar, jadi sederhana aja, dia lebih enak ngerawatnya kalau cana itu. Terus kalau untuk koleksinya sendiri, Pak, ada berapa ekor di sini, Pak? Kalau yang saya punya ini koleksi ada sekitar 50 ekor ya sekarang ini. 50 ekor? Iya. Banyak juga, Pak. Terus Pak, dari semua koleksi Bapak ini, mana cana yang paling Bapak suka? Terus itu dapatnya dari mana, Pak? Saya dari antara semua koleksi ini paling suka itu sama cana Andrao. Sama Cana Andrao itu dapat dari seller di Jawa, cuman asalnya Andrao itu dari India. Dari India? Dari Berarti India. yang dari luar Jadi negeri juga ya? iya, barang impor semua. Terus kalau melihara cana ini, apa sih Pak yang harus kita perhatikan, Pak? Kalau yang paling penting itu diperhatikan dalam merawat ikan itu pertama itu kualitas air. Jadi ada istilah orang senior kami itu, kita ngerawat air, nanti biarkan air yang merawat ikan gitu. Jadi yang perlu kita jaga itu kualitas airnya. Jadi minimal itu seminggu 2 kali itu dikurangi, diganti airnya. Cuman nggak ganti full, cuman paling 20% dari air yang ada di tank baru nanti ditambah lagi. Jadi kebersihan dari akuariumnya sendiri. Kebersihan yang harus dijaga, ya. Dan dicatat Bun Panan, paling penting perhatiin kualitas airnya. Karena si airlah yang akan merawat cana lebih maksimal. Meski sebenarnya cana itu tergolong ikan yang kuat loh. Bisa menyesuaikan diri di perairan yang kotor sekalipun. Tapi ya itu, kasihan kan liatnya? Soal pakan, Panda David bilang cana peliharaannya anti ribet dan gampang. Mulai dari cacing, ulat Hongkong, ulat Jerman hingga pelet. Oh iya, pemberian jenis pakan juga nggak asal. Masing-masing ada manfaatnya. Cacing berguna untuk menyembuhkan sirip yang robek. Ulat Hongkong yang kaya protein bisa meningkatkan warna sisik ikan cana. Di kalangan pecinta ikan, si cana ini lagi ngehits banget Bun Panan. Karena coraknya itu loh. Nih, coba kita lihat nih. Yo, tuh. Coraknya yang merah dan hitam bercampur itu. Makanya orang nggak tanggung-tanggung kalau nawar. Saking gak kira-kiranya, ada loh yang beli cana sampai 125 juta rupiah. Wow! Tapi, yang dipunya Panda David mah paling mahal beli 7,5 juta rupiah. Jenis maru pangkalan, Bun. Para kolektor cana biasanya bakal jatuh hati kalau si dia bentuk tubuhnya proporsional dan aktif gerak ke sana kemari. Yuhu! Yang tidak boleh yaitu kita masalah air. Jadi air harus yang sudah diendapkan supaya kaporitnya tidak merusak ikan. Karena akibat dari kaporit itu bisa juga sampai mengalami kematian. Jadi harus diendapkan dulu 3-4 hari baru airnya boleh diisi dalam tank. Dan satu lagi, karena cana ini hobinya loncat indah, jadi setiap akuarium atau tank itu harus ditutup atasnya supaya menjaga, meminimalisir supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan kembali lagi,
pelihara ikan cana itu yang diutamakan adalah air. Kita harus merawat air dengan baik, nanti airlah yang akan merawat ikan kita masing-masing. Soal air udah dikendalikan, jangan lupa akuariumnya diperhatikan. Sesuaikan dengan tubuh si ikan. Terus karena si cana itu tergolong ikan yang agresif, jangan disatuin sama cana lain. Ntar berantem mereka. Duh, jadi pengen nih punya peliharaan cana Bun Pandan. Hehehe. Tapi kita harus ingat juga, jangan hanya ingin hits dan tenar. Kita harus bertanggung jawab untuk pelihara agar dia hidup sehat dan nyaman. Udah dulu ya, nanti saya ajak lagi untuk lihat-lihat peliharaan-peliharaan yang ada di Kalimantan Timur. Dah. Waduh, galak banget ya. Belum apa-apa udah nyaplok aja dia. Di balik penampakannya yang anggun dan eksotik, si gemes ikan cana ini ternyata sensitif. Suka bereaksi cepat kalau ada yang asing di depan matanya. Makanya hati-hati kalau ada di dekatnya. Selain itu, si Indah masih punya karakter unik lainnya. Sini-sini merapat, Ipap kasih tahu ya di Pop Info. Galak-galak, rakus juga dia. Tiap ada binatang kecil di dekatnya, mau aja dia. Cana ini termasuknya binatang karnivora. Ya udang, cacing atau katak cocok sama seleranya. Gara-gara selera makannya ini pula, dalam setahun badan dia tumbuh pesat. Juga imun tubuhnya kuat banget. Panjangnya bisa nambah 30-36 cm setahun. Sekalinya bertelur, ada loh yang bisa mencapai 10.000 telur. Peneliti bilang ikan cana itu salah satu ikan paling pintar adaptasi. Dimanapun perairan, tempat dia berenang-renang. Saking gampangnya adaptasi, si dia bisa loh hidup di perairan kotor. Bahkan hidup di darat. Dalam tubuh si cana ada ruang khusus, yakni ruang udara di belakang insang, yang bisa menampung oksigen jika si cana ada di lingkungan yang minim oksigen. Nah, ruang khusus inilah yang akhirnya bikin si cana tetap lincah dimanapun dia berada. Gara-gara pintar adaptasi itulah, si cana kalau dijadikan ikan hias kesayangan gampang dirawat dan anti ribet. Bahkan, kalau Bunda Panda lupa gantiin air akuarium selama sebulan, si dia masih kuat-kuat aja. Cuma ya jangan sampai juga ya, kan kasihan dia kalau nanti lemes jadinya. Menunya legendaris, sampai sekarang jualannya laris manis. Isian soto mie-nya melimpah. Abis ini ya, tetap di Ipap tersayang.